Shalom, selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup, diberi nafas, diberi kekuatan oleh Tuhan sampai detik hari ini. Juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja, saudara-saudara yang mengikuti ibadah kami secara online. Saudara pun diberkati Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin, saudara percaya itu? Bukan saja secara lahiriah kita bisa menikmati segala sesuatu, tetapi kita percaya ada berkat-berkat rohani yang akan Tuhan berikan bagi kita setiap hari, setiap waktu untuk kita belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, berdiri atas kebenaran firman Allah yang hidup. Karena ini adalah waktunya buat kita semua untuk lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan pagi hari ini tema besar saya yaitu kita akan cari tahu seputaran kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan cari tahu tentu di dalam firman Tuhan. Kita tidak bergeser dari firman Allah, amin. Kita tetap terfokus kepada Alkitab. Alkitab yang adalah sumber kebenaran itu sendiri yang walaupun diusahakan oleh begitu banyak orang untuk menggeserkan kebenaran ini. Tetapi sampai detik ini kita masih tetap percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran. Suara Allah yang Allah berbicara kepada umat manusia. Siapapun dia tidak akan bisa memanipulasi atau bikin cara apapun dengan berbagai cara. Mau memalsukan atau membawa kabar-kabar tentang kepalsuan. Tetapi kita percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Katakan firman Allah ya dan amin. Langit bumi semua akan berlalu. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Kita harus yakin itu. Haleluya. Cari tahu seputaran kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mendahului kedatangan Yesus pada kali yang kedua didahului dengan berbagai situasi dunia. Ini salah satu contoh saja. Situasi dunia yang sangat-sangat tragis kalau kita lihat sekarang. Karena itu Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya ketika satu ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit, yaitu di Bukit Zaitun. Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 24-25 di situ berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Mereka bercerita muka dengan muka berhadapan satu dengan yang lain. Dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka. Matius 24 ayat 4 ya. Semua sudah dapat itu? Haleluya. Matius dekat Kejadian. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Saya lompat ya, saya lanjut. Di dalam 2 Petrus pasal 3. Pasal 3, 2 Petrus pasal 3 firman Allah berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih. Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir
akan tampil pengejek-pengejek. Dengan ejekan-ejekannya itu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kami meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Cukup sampai di situ dulu. Jadi firman Allah dengan sangat detail menjelaskan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa menjelang kedatangan Yesus datang pada kali yang kedua akan didahului dengan berbagai macam situasi dunia, keadaan dunia, goncangan-goncangan dunia, peperangan, kelaparan. Itu sudah terjadi, dan pada hari-hari ini timbul ajaran-ajaran sesat, pengejek-pengejek, nabi-nabi palsu. Itu sudah muncul di mana-mana. Dan ini memberikan warning kepada gereja Tuhan. Agar kita harus lebih bersungguh-sungguh. Berwaspada dalam kehidupan ini. Bahwa janji tentang kedatangan Yesus bukanlah bicara tentang omong kosong. Bukan bicara tentang dongeng. Tetapi berbicara tentang kebenaran. Katakan amin. Kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua adalah ya dan pasti. Orang bertanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sudah dinyatakan sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Tapi kita akan belajar. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, garis bawahi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Yesus pergi, dia menyediakan tempat, dan sesudah itu dia berkata, dia akan kembali. Ini kepastian. Ini kepastian. Finalnya Yesus pasti akan datang kembali. Kedatangan Yesus dibagi dalam 2 versi. Yang pertama, kedatangan Yesus di awan-awan disebut sebagai rapture atau pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang kedua, Yesus akan datang kembali sesudah masa kesengsaraan besar, tribulasi, yaitu 3 tahun masa penderitaan. Yesus akan kembali menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun. Orang percaya, kita semua sebagai gereja Tuhan, kita harus yakini dan tahu persis bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang sempurna. Janji yang sempurna. Kita akan cari tahu seputaran kedatangan Yesus. Malaikat-malaikat berjanji bahwa Yesus akan datang kembali. Ada di dalam firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih. Jelas malaikat. Dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Bagaimanakah cara Yesus datang kembali? Ada juga dalam Alkitab, kita cari tahu. Lukas 21 ayat yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus datang di atas awan-awan. Yesus datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu firman Allah. Berapa banyak orang yang akan melihat kedatangan Yesus? Firman Allah juga menjawab. Firman Allah berkata, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua mata akan memandang dia. Kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Kalau kita masih hidup, dan ini menjadi doa saya. Tuhan, saya rindu. Ketika sangkakala itu berbunyi, saya rindu untuk melihat dengan mata sendiri kedatangan Anak Manusia itu di awan-awan seperti apa. Ini kerinduan saya ya, saya tidak tahu. Karena batas umur kita ini ada semua sudah diatur dalam agenda Allah, jadi kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tetap sehat dan umur panjang. Amin. Ada yang mau umur panjang? Atau mau cepat mati? Haleluya. Saya percaya kita semua ini mau umur panjang, sehat ya. Saudara-saudara, kita sehat, kita kita kuat, kita sehat. Bukan saja tergantung pada makanan yang kita makan. Tetapi semua kembali ke hati. Amin. Kalau hati penuh dengan iri, kalau hati penuh dengan dengki, hati penuh dengan macam-macam yang kotor-kotor, pasti jelas umur pendek. Tapi kalau hati gembira, firman Allah bilang, hati yang gembira adalah obat. Bukan sampai situ. Kadang-kadang orang bilang, hati yang gembira adalah obat, titik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira obat yang manjur. Hati yang gembira akan membuat muka berseri-seri. Jadi kalau orang yang hidup muka bangkat tiap hari, itu tahu dia sudah itu orang model apa. Muka bangkat tiap hari sama roti senai. Tahu roti senai? Lempar di bawah juga dia sembagera. Tapi kalau wajahnya selalu berseri-seri, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri, umur panjang. Bukan tergantung dari makanan saja kita umur panjang. Jadi kalau bila ada sakit, ada kolesterol, jangan lancang makan kacang-kacangan dan bayam-bayaman. Itu mau cari mati. Oke? Kalau ada mulai rasa-rasa sama stroke, jaga makan. Atau saya tahu stroke ini dia serang di jalan kah, di rumah kah, tidak pernah tahu. Jadi jaga makan, amin, halo. Orang tua, anak-anak semua jaga makan supaya umur panjang. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita melihat Yesus datang di awan-awan. Itu kerinduan. Haleluya. Jadi kembali kepada firman Allah. Jangan terbawa-bawa sampai kepada makanan-makanan, lupa firman Allah. Kembali kepada pertanyaan. Tadi sudah dijawab ya. Berapa banyak orang? Banyak orang. Semua orang akan melihat dengan mata bahwa Anak Manusia datang di awan-awan. Semua mata memandang dia. Apakah yang akan kita lihat dan dengar ketika dia datang? Firman Allah menjawab. Back to the Bible. Semua buka dalam firman Tuhan. Sebenarnya ayat-ayat harus ditayang, tapi ada sesuatu yang membuat tidak bisa ditayang ayat-ayat ini. Apakah yang akan kita lihat dan dengar ketika dia datang? Firman Allah menjawab. Pertama Tesalonika 4 ayat 16 dan 17.
Pertama Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Semua buka Alkitab dan kita akan baca. Saya tidak mau saya baca sendiri, saya mau supaya semua bisa baca Alkitab. Pertama Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, firman Allah berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang mau bersama-sama dengan Tuhan katakan amin. Yang saya bilang amin itu berarti dia semua bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika tanda diberi, penghulu malaikat berdiri berseru dengan meniup sangkakala Allah, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi Bapak Abe dong akan lebih dulu bangkit. Haleluya. Oma Vindong akan lebih dahulu bangkit. Bapak Edi akan lebih dahulu bangkit. Semua lebih dahulu bangkit. Haleluya. Orang-orang saleh dalam Kristus, mereka lebih dahulu bangkit. Bangkit dalam tubuh kemuliaan. Jadi kalau Opa Abe dulu waktu meninggal sakit-sakit, ketika Tuhan Yesus datang bangkit dalam tubuh kemuliaan. Sing ada kaki encok lain, sing ada bilang kaki sakit lain, sing ada bilang tangan patah, sing ada. Semua dalam tubuh kemuliaan. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, berarti Tuhan Yesus datang masih ada yang hidup. Amin. Haleluya. Salah satunya dalam beta. Yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Saudara, ini merupakan satu satu fenomena yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Satu keadaan yang sangat spektakuler yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang berjanji dan dia akan pasti menggenapi janjinya. Dan sebagai pemercaya Kristus, kita harus gantungkan, kita harus kalungkan, kita harus tanamkan itu dalam hati kita. Bahwa janji Tuhan akan datang kembali itu, ya dan amin. Jadi mari kita bersungguh-sungguh. Kalau mau mengalami seperti ini, ayo jangan main-main. Jangan main-main. Jangan suruh bikin ini melawang, suruh bikin itu melawang. Nanti kita akan belajar terus. Nanti kita akan belajar. Hari ini saya akan khotbah 1 jam. Saudara, gereja mula-mula bertumbuh karena apa? Pengajaran. Dengar firman selalu. Pemalas dengar firman tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Ingat ini baik. Pemalas baca Alkitab, pemalas dengar khotbah, pemalas dengar firman, tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mau bertumbuh dalam Tuhan, baca firman Tuhan, dengar khotbah baik-baik. Kalau saat ini di antara saudara yang datang dari rumah lalu ingin cepat-cepat mau pulang, lebih baik sekarang dia pulang saja. Karena ada orang pas ibadah selesai, terus hilang. Sebelum kolekte lagi sudah kolekte, terus hilang. Orang otak di mana? Saya berpikir orang-orang seperti ini, model begini, datang ke ibadah dengan tujuan mau apa? Kita ada di sini untuk menyembah Allah yang hidup, untuk dengar dia berbicara. Orang datang ibadah mau cepat-cepat pulang. Lebih baik tidak usah datang ibadah kalau mau cepat-cepat pulang. Kita ada di sini untuk belajar, mau bertumbuh dalam Tuhan, mau mengenal dia secara lebih luar biasa. Duduk, dengar baik-baik.
Sehingga jangan heran firman Allah berkata, Tuhan berilah aku telinga seorang murid. Supaya aku bisa dengar. Dengar apa? Dengar Tuhan bicara. Dengar Tuhan bicara. Dengar Tuhan bicara. Kalau kita tidak dengar Tuhan bicara, sulit untuk kita bisa berubah. Kalau kita mau berubah, dengar Tuhan bicara. Katakan amin. Amin. Saudara, 1 minggu full Tuhan kasih untuk kita. Bekerja tunggang langgang. Ya. Hampir tahu mungkin tahu ingat makan, tahu rumah. Ya. 1 hari ini bukan 1 hari full. Hanya mungkin 2 jam kita ada di gereja dalam rumah Tuhan. Mari kita berikan segenap hidup kita, semua eksistensi kita kepada Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, lewat firman Allah kita dengar baik-baik. Dalam ibadah kita menyembah Tuhan betul. Puji Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan sungguh-sungguh. Sampai benar-benar saudara mengalami kuasa pujian. Sebenarnya kita ini sebenarnya kita banyak mengalami mujizat. Karena kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh. Karena firman Allah berkata Tuhan itu bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Bayangkan kalau Tuhan bertakhta, Tuhan bersemayam. Pasti akan terjadi sesuatu. Kalau kita menyembah Tuhan asal-asalan. Bagaimana mungkin kita akan mengalami lawatan Tuhan. Duduk dengar firman Tuhan. Jangan ada yang kore sana, kore sini, lihat situ, lihat sana. Nanti firman Tuhan datang. Ya itu firman Tuhan itu por dia Itu Ale karena Ale pembatu. Lalu dia tidak pernah tahu firman Tuhan itu datang juga untuk dirinya. Amin. Firman Tuhan datang untuk kita semua. Sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita akan lihat dan dengar. Lihat dengan mata kita. Dengar sangkakala berbunyi. Itu firman Allah. Satu lagi. Seberapa dapat dilihat kedatangannya? Firman Allah bilang Matius 24 ayat 27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Firman Allah berkata. Seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi secara tepat, secara gol. Kapan waktunya Yesus akan datang kembali. Yesus hanya bilang, berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jagalah. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Kita akan lihat, ini yang paling puncak. Kita akan lihat. Peringatan apakah yang diberikan oleh Kristus. Sehingga kita tidak akan terperdaya mengenai kedatangannya yang kedua. Matius 24 ayat 23 berkata. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Firman Allah jelas. Jangan-jangan sampai orang-orang pilihan pun bisa terperdaya dengan keadaan ini. Kita berwaspada terhadap nabi-nabi palsu. Bukan saja nabi-nabi palsu oknum-oknum. Tetapi juga ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Saudara tahu. Sementara viral di media sosial. Ajaran-ajaran menyesatkan sangat luar biasa. Luar biasa. Ini perlu ditegaskan kepada gereja Tuhan. Dan kita berhati-hati. Saudara-saudara yang punya HP Android. Jangan cuma
sibuk dengan Facebook, komen sana, komen sini, status ini, status itu. Saudara belajar, lihat apa yang sementara terjadi. Pengajaran-pengajaran sesat merajalela. Mereka berusaha memutarbalikkan kebenaran. Bahkan Alkitab sendiri tidak dianggap sebagai firman Allah sebagai kebenaran. Mereka meragukan firman Allah. Kristen progresif yang sementara merajalela dengan ajarannya. Brian Siawarta, kalau dia mau dengar saja. Brian Siawarta, salah satu. Jangan saudara pikir lihat Brian lalu saudara, dia ini hebat, pendeta hebat, luar biasa, luar biasa. Jago dia. Selidiki dulu ajarannya apa. Selidiki dulu ajarannya apa. Karena kalau saya tidak salah di TikTok dia sudah punya banyak followersnya sekitar 1 jutaan lebih. Bayangkan kalau dengan ajaran seperti yang diajarkan. Meragukan firman Allah hanya mengandalkan logika. Dengan logika. Jadi segala sesuatu secara logika. Menurut gua. Gua tidak mau gua. Dia mengatakan. Kristen Progresif mengatakan. Firman Allah tidak relevan. Saudara, firman Allah tetap relevan. Katakan kiri kanan, firman Allah tetap relevan. Relevan. Jangan kita ragukan firman Tuhan. Nah kalau ajaran ini mulai masuk, saya bersyukur. Youth kemarin connect, mereka belajar luar biasa. Pengajaran yang hebat, luar biasa. Dan itu seperti terkonek, saya katakan. Siapa yang bawa sharing hari ini bicara tentang ini. Dan ternyata klop. Karena dia juga sudah persiapkan yang seperti itu. Jelas ini sementara Tuhan bekerja. Mewaspadai. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang membawa pemikiran teristimewa untuk orang-orang muda. Generasi muda. Kalau orang-orang itu kita tidak terlalu pusing. Tapi orang anak-anak muda. Karena dengan gayanya bertato. Brian dengan gayanya bertato. Buka dada. Ada tato di sini. Ada sentau ada apa di situ. Apa di situ. Bergaya anak muda, orang-orang berpikir dia orang hebat. Dia ini wow, luar biasa. Tetapi kembali kepada ajarannya. Meragukan firman. Bahkan mengatakan bahwa kalau Tuhan itu mengasihi, Allah itu penuh kasih. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan si Tuhan ini yang terhormat ini untuk bisa ada di neraka. Hati-hati. Hati-hati, ajaran-ajaran menyesatkan banyak. Jadi kita semua sebagai orang percaya, orang-orang yang belajar firman Allah, kita harus berhati-hati. Amin. Semua ajaran-ajaran yang sekarang ini kita lihat, itu bukan timbul dari mana-mana saudara. Kebanyakan yang kita lihat ini timbul dari dalam gereja sendiri. Pendeta-pendeta yang menganggap mereka orang-orang hebat, punya titel sampai yang paling tertinggi STH, MTH, dan hahaha di belakang. Mereka berpikir mereka orang hebat. Lalu mulai memutarbalikkan kebenaran. Firman Allah berbicara tentang A, mereka putar balikan menjadi B. Nah ini perlu diselidiki. Oh saya senang ya dengan pendeta ini berkhotbah. Dia luar biasa. Hello, berhati-hati kalau saudara ikuti pemberitaan di media sosial. Ikuti dia, ikuti pengajarannya. Bukan ikuti gaya khotbah dan kehebatannya. Lihat apa isi ajarannya. Jangan bilang pendeta ini boleh, dia fenomenal. Dia luar biasa. Lalu lama-lama tersesat kalau tidak selidiki ajaran. Selidiki ajaran. Jadi gereja Tuhan kita semua perlu mengkanter diri kita agar kita tidak termakan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Lalu jangan salah melangkah. Orang bilang, oh dia ada di sana, Tuhan Yesus ada di sana, dia ada di dinding gereja, dia ada di lorong itu, dia ada di sini. Lalu percaya, pergi ke sana lalu berdoa lalu dapat kesembuhan. Saudara tertipu. Banyak kan begitu. Sekarang orang suka lihat seperti itu. Tapi berhati-hati dengan keadaan-keadaan ini. Supaya kita jangan termakan dengan situasi. Tetapi tetap berdiri atas kebenaran. Amin. Katakan sekali lagi, tetap berdiri atas kebenaran. Firman Tuhan bilang, hendaklah engkau tetap berdiri di atas Kristus atau di dalam Dia
berdiri di atas dia, dibangun di atas dia, berakar di dalam dia, berakar dalam Kristus. Jadi jangan cuma nama bergereja, lalu tidak pernah berakar dalam Kristus. Kalau orang yang berakar di dalam Kristus, dia tidak akan tergoda dan terintimidasi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu kalau dia bertumbuh berakar di dalam Kristus. Mau bertumbuh berakar dalam Kristus? Kita akan belajar selanjutnya. Haleluya. Masih mau dengar? Masih mau dengar? Jangan garu-garu kepala. Aduh, bima pulang juga cepat Ibu pendeta tuh bicara lama lawang. Dengar firman. Jangan sampai orang bikin bodoh-bodoh kita. Lalu tanya, bror, ale dari gereja mana Kok bodoh amat? Kita ini GSCA. GSCA itu lebih kuat dengan pengajarannya. Lalu kenapa ini abal-abal? Oleh sebab itu pasang telinga, dengar baik-baik. Mau bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam dia, dengar dia bicara. Supaya kita menjadi kuat. Dan apapun angin badai pengajaran kita tidak tergoda. Jadi yang tadi yang saya bilang Kristen progresif itu cuma baru satu. Belum yang lain-lain, masih banyak. Ya, masih banyak. Kita loncat, kita lihat selanjutnya. Peringatan apakah yang diberikan oleh Kristus sehingga kita tidak merasa terkejut saat kejadian besar itu terjadi. Firman Allah menjawab, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ada dalam Alkitab, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini sudah dalam 1 minggu ini saya ulang khotbah ini sudah 3 kali nih. Kalau saya tanya sekarang, masih ingat atau tidak? Kalau saudara-saudara yang ikuti ibadah sepanjang minggu, dia pasti tahu. Tapi kalau yang pemalas ikut ibadah, tidak mau ikut ibadah, dia tidak akan pernah tahu. Jagalah dirimu, ini peringatan buat kita. Peringatan sebagai gereja Tuhan. Kita perlu menjaga diri kita. Kenapa perlu jaga diri? Jaga diri. Jangan bilang orang lain jaga diri, kamu tidak jaga diri. Masing-masing menjaga diri. Jaga diri supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan sebagainya. Hatimu jangan syarat. Saya kembali tanya. Mama Yesus senyum. Ini bisa jawab kasih. Saudara pilih mana? Hatimu mau syarat dengan perkara-perkara duniawi atau hatimu syarat dengan firman? Mau pilih yang mana? Halo, pilih yang mana? Hatimu syarat dengan firman. Itu jawaban saudara ya. Jaga diri supaya hati jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan. Ini cuma baru disebut 2, saya 3. Belum yang lain-lain. Banyak. Kalau bilang syarat, syarat itu berarti penuh. Syarat itu berarti penuh sampai berdesak-desakan, artinya bahwa sampai benar-benar penuh padat. Karena sekali lagi, setan bekerja, dia serang hati manusia. Dia bikin hati manusia itu macam-macam. Sehingga firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau tidak jaga hati, maka perkara-perkara duniawi ini akan lebih syarat dalam hati kita. Tetapi kalau firman Allah syarat dalam hati kita, maka firman Allah akan memerintah hati kita. Katakan amin.
Kalau firman Allah tidak syarat, firman Allah tidak akan memerintah. Tetapi kalau perkara-perkara duniawi syarat dalam hati, maka perkara-perkara duniawi ini akan memerintah hidup kita. Sehingga hidupnya hanya tergantung kepada harta, hidupnya hanya tergantung kepada uang, hidupnya hanya tergantung kepada kekayaan, hidupnya hanya tergantung kepada warisan. Kalau tidak ada warisan, keok. Tuh. Anak-anak sekarang ini cuma pikir warisan. Mama dan Bapak tinggal warisan apa ya? Beta dan bepung kakak nih, ada yang adi nih. Jangan coba-coba. Mesti bagi sama rata. Kalau tidak peperangan, sengketa. Bergantung kepada warisan, bergantung kepada harta. Lalu ketika satu saat nanti mungkin orang tua tidak punya banyak hal yang dititipkan atau diwariskan. Lalu saudara mau apa? Ya bekerjalah. Amin. Anak sekarang cuma ongkang-ongkang kaki. Bapak duit dong. Mama duit dong. Ongkang-ongkang kaki. Tidak mau bekerja. Bermalas-malasan. Saya harap generasi muda ini yang sekarang ini jangan malas-malasan bekerja. Katakan amin. Yang ada di atas katakan amin. Bekerja. Yang kita utamakan sekarang ini adalah warisan surga. Amin. Semua di dunia ini oke-oke saja. Itu kita juga perlu. Tetapi yang perlu diprioritaskan pertama, warisan surga. Warisan surga itu firman Allah yang hidup di dalam hati kita, yang syarat dalam hati kita. Itu penting. Jangan hati kita lebih banyak simpan macam-macam dari dunia. Sampai yang Tuhan punya itu hanya di jiku-jiku. Tuhan punya di sini saja ya. Yang ini nih lebih banyak kepada dunia. Firman Allah akan memerintah dalam hidup kita kalau kita berikan hati ini kepada Dia. Jangan terlalu banyak syaratkan hati saudara dengan perkara-perkara duniawi. Firman Tuhan bilang katakan apa? Katakan apa? Carilah perkara yang di atas kah di bawah? Yang di atas, bukan di loteng. Cari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Itu lebih penting. Bukan berarti yang di dunia tidak penting. Di dunia juga penting. Orang bekerja, firman Tuhan bilang kalau tidak kerja jangan kasih makan. Bekerja. Tetapi bukan berarti dalam hal ini kita habis-habisan kepada dunia. Saudara bisa bedakan ya, bukan berarti saya bilang saudara tidak bekerja dan itu tidak penting. Kita harus bisa bedakan yang mana yang harus kita lebih utamakan, yang mana. Sebab firman Allah berkata cari dulu kerajaan Allah dan apa? Kebenaran itu apa? Firman. Jadi cari firman dulu, cari Tuhan dulu. Cari perkara sorga dulu. Yang lain Tuhan pasti kasih buat kita. Katakan amin. Amin, semakin hari semakin kecil. Kadang-kadang kita pikir biasa. Kadang-kadang kita pikir biasa. Tetapi coba kita kembali kepada firman Tuhan. Syaratkan hati kita dengan kebenaran. Supaya kebenaran itu memerintah atas hidup kita. Kalau kebenaran tidak memerintah atas hati dan hidup kita, kita pasti akan binasa, hidup kita pasti akan kacau balau. Ingat ini baik-baik. Syaratkan hati. Firman Tuhan berkata, Amos pasal 8 ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkannya lagi. Ini satu waktu pasti akan terjadi. Orang akan cari mengembara. Saudara coba garis bawahi kata mengembara ini. Mengembara.
Berjalan ke sana kemari cari ada di mana tuh firman. Firman Tuhan tidak ada lagi. Yang sekarang ini kita masih dengar. Pendeta masih berteriak di mimbar. Bersuara, berseru. Coba pasang telinga dan dengar baik-baik. Kalau saudara mau bertumbuh, hatimu mau sara dengan firman, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sekarang kita masih punya kebebasan untuk baca Alkitab, untuk dengar firman Tuhan. Saudara, saya pernah baca satu kisah di Cina. Anak-anak Tuhan di sana mereka sangat-sangat susah. Susah dalam pengertian, sulit untuk mereka beribadah seperti kita. Dalam negara komunis, sulit beribadah. Jangan-jangan tahu satu saja. Ada yang pegang Alkitab, itu langsung dibunuh. Bahkan ada satu orang bayi kecil, itu dibunuh. Karena orang tuanya itu ada punya Alkitab. Bayangkan saudara. Untuk mereka baca Alkitab saja ini lembaran-lembaran ini. Mereka harus itu tulis bahkan dikirim secara sembunyi-sembunyi. Digulung. Baru dikirim ke secara sembunyi-sembunyi untuk teman-teman mereka bisa baca. Kita di sini bebas. Alkitab tidak tahu berapa di rumah. Bukan saja Alkitab yang ini ya. Di HP kita semua ada aplikasi itu. Semua ada download Alkitab. Semua bisa baca. Masih bisa dengar khotbah dengan luar biasa. Anak-anak Tuhan di Cina sebagian besar di antara mereka sulit sekali. Bahkan mereka beribadah di bawah goa-goa, di bawah tanah. Tapi mereka punya hati yang sungguh-sungguh cinta dan mengasihi Tuhan. Kita ini mau ke ibadah saja susahnya minta ampun. Alasan itu, alasan ini. Mau melayani Tuhan, alasan itu, alasan ini. Disuruh bekerja untuk ini, untuk Tuhan saja. Luar biasa sulitnya. Suruh ikut ibadah, ikut doa, susah sekali. Kemarin saya paling marah saudara, terus terang saja. Saudara jangan main-main dengan pelayanan. Jangan main-main dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih buat saudara. Anggap biasa pelayan-pelayan Tuhan. Acu tak acu dengan jam-jam doa. Jemaat Tuhan yang seharusnya ada di sini. Hari Sabtu kita ada doa di sini. Bukan khusus untuk pelayan. Semua jemaat Tuhan. Main-main. Enggak biasa. Saya tidak mengerti ya. Pelayan-pelayan ini. Saudara kita hati-hati dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara-saudara pelayan-pelayan baca itu Yeremia pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang-orang yang coba lalai dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan pernah kutuk satu kota yang namanya kota Meros. Hanya gara-gara mereka tidak datang untuk membantu Allah sebagai pahlawan. Dan bagaimana begitu keras hantaman Tuhan kepada salah satu orang yang menerima satu talenta itu. Dia tidak pernah makan tapi dia kasih kubur. Tuhan bilang, hei pemalas, bukan saya pemalas. Kamu itu jahat dan pemalas. Lalu dia mulai beradu mulut lagi. Kamu ini, kamu menabur di tempat di mana kamu tidak menanam. Tuhan menghardik dia. Jadi saudara-saudara jangan kita main-main. Sekecil apapun itu tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita.
Mari kita jalani dengan sungguh-sungguh. Saudara di sini sebagai pelayan altar, sebagai badan pengurus departemen, sebagai pembantu gembala, saudara punya tanggung jawab. Kita semua, kita menganggap biasa. Saudara-saudara, jangan kita main-main. Firman Allah itu ya dan amin. Dia katakan itu tetap terjadi itu. Terkutuklah orang-orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Yeremia 48 ayat 10. Buka dan baca. Lalai, acu tak acu, cuek. Nanti disuruh baru bikin. Tidak disuruh, tidak bikin. Alasan itu, alasan ini. Alasan laki, alasan anak, alasan segala macam. Yang saya lihat paling banyak itu alasan suami. Suami-suami di rumah itu jadi singa buat istri-istrinya untuk pelayanan. Hei suami-suami cepat bertobat. Jadi setan. Istri lama-lama di gereja suruh pulang. Ale bikin apa? Ose bikin apa di situ? Istri ada pelayanan, pulang jua, beta semua makan. Makanan ada tuh oleh makan saja tuh. Mungkin ambil sendok masuk api di mulu lain kali. Laki model begitu, saudara suka? Ada saja alasan-alasan yang tidak masuk akal. Suruh melayani itu bilang, ibu kasih orang lain jua. Kasih ibu itu jua. Lalu saudara ada di gereja ini itu jadi pot bunga. Semua kita ini pelayan. Kita semua hamba. Saudara, kalau saudara mau lihat beta bekerja. Kalau orang mau injak juga injak. Kita ini hamba. Bukan bos. Hamba saja mau. Disuruh bikin itu tidak mau. Pantas saja. Saudara tahu gereja mula-mula itu bertumbuh karena apa? Penginjilan. Lalu kalau jemaat tidak mau menginjil, tidak mau belajar firman, tidak mau menginjil, bagaimana kursi-kursi ini mau penuh dengan jiwa-jiwa? Istri melayani saja jadi penghalang, jadi spok. Anak datang melayani saja jadi penghalang besar, momok besar buat anak. Saya harap orang-orang tua yang suka jadi momok buat anak untuk tidak melayani Tuhan, berhati-hatilah. Saudara kurang apa? Tuhan sudah berkati semua. Makan, minum, pakai. Semua Tuhan sudah kasih buat kita. Apakah cuma hanya sedikit saja yang kita kasih buat Tuhan? Kita bersungut-sungut. Alasan itu, alasan ini. Anak-anak muda lagi. Alasan itu, alasan ini. Orang-orang tua. Anak-anak Tuhan. Anak-anak saudara itu mereka rindu melayani Tuhan. Tetapi karena saudara yang menghalangi mereka, hati-hati. Jangan coba-coba lari, angkat kaki dari pelayanan. Hati-hati. Enggak biasa kan? Hari ini dia naik, minggu depan saya usah lagi tak? Ada beberapa lagi nih yang dalam pelayanan, Sunai Singers, hurut hilang, tidak ada suara, komen apapun. Ibu beta beristirahat pelayanan dulu karena ada begini-begini. Tidak pernah. Orang model begitu hanya sampai batas di situ saja ya. Untuk dia ada di pelayanan. Saudara, kita melayani Tuhan, bukan kita melayani manusia. Tuhan bilang itu kepercayaan dan penghormatan. Sebuah pelayanan itu penghormatan Tuhan kepada kita. Dia menghormati. Kita yang melayani dia hormati.
main-main dengan pelayanan. Alasan hujan ada, alasan sing ada motor, alasan sing ada kendaraan. Tuhan berkati saya, kalau beta sudah ada motor Tuhan. Datang kemari Tuhan suka kasih motor. Sus yang ada berupa di gereja lain. Tuhan kasih saya mobil, Tuhan saya mau pelayanan, Tuhan saya mau antar jemput jemaat, saya mau semua janji. Datang sudah ada mobil begini. Dia mulai putar-putar. Dia anggap Tuhan itu dia pun tamang saya apa putar mana, putar sana, putar sini. Kita tidak ada punya alasan untuk tidak melayani Tuhan hanya karena macam-macam alasan kita dan keterbatasan kita. Bahkan kebodohan kita sendiri. Berhati-hati saudara. Semua yang kita kerjakan, saudara tahu persis semua yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan di sini, yang kita kerjakan di luar sana, yang kita kerjakan apa saja yang kita kerjakan. Dengan menyertai nama Tuhan, kita melayani Tuhan. Satu waktu nanti, masing-masing orang akan memberi pertanggungjawaban. Karena ketika sangkakala berbunyi, semua orang pemercaya Kristus akan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dan sesudah itu bukan kita tak gantung-gantung di awan-awan sana. Kita akan masuk dalam sebuah perjamuan anak domba Allah. Belajar eskatologi supaya jangan bodoh, jangan tolol. Sesudah kedatangan Yesus ke angkatan gereja, kita ada bersama-sama dia dalam kerajaannya, ada dalam satu pesta perjamuan besar, yaitu pesta perjamuan anak domba. Ini baik-baik. Dan satu waktu nanti, semua orang akan berdiri dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Haleluya. Saya berharap saudara, kita semua benar-benar memahami akan keadaan ini. Memahami akan semua yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Agar kita jangan main-main. Tetapi kita sungguh-sungguh melihat, menyelidiki apa yang Tuhan bicara buat kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang paham. Bukan gagal paham. Ingatin baik-baik. Jangan cuma paham di gereja, gagal paham di luar. Paham di sini, paham juga di luar. Supaya kita tidak bisa dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh keadaan-keadaan zaman ini. Ayat terakhir. Ayat terakhir. 2 Petrus pasal 3. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Yaitu terhadap saya, terhadap saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat, kepanjang sabarannya Tuhan itu ada tujuannya. Kalau sampai detik pagi hari ini 14 April 2024. Tuhan Yesus belum juga datang. Ini menunjukkan kepanjang sabarannya Tuhan. Tuhan mau tidak ada seorang pun yang binasa. Tetapi Tuhan mau supaya kita semua berbalik kepada Dia. Sungguh-sungguh dan bertobat. Saudara, ingat. Kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa buat kita. Tuhan itu panjang sabar. Kalau kemarin-kemarin hari ini kau masih jahat-jahatnya bikin sakit hati Tuhan.
Tuhan itu panjang sabar. Tuhan mau supaya kita kembali berbalik kepada Dia, bertobat dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika Dia datang, kita tidak ketinggalan. Saya tidak bisa bayangkan ketika detik ini kalau Tuhan datang. Sebagian besar terangkat. Lalu ada juga sebagian tertinggal. Karena firman Tuhan bilang, 2 orang yang ada di peranginan, 2 orang yang ada di ladang, di padang, 2 orang yang ada di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tinggal. Ini membawa pikiran kita untuk lihat bahwa yang hidup dalam Kristus yang sungguh-sungguh itu pasti akan diangkat. Keselamatan saudara tidak diukur. Atau tidak ada standar lain selain firman Allah. Tidak ada standar kalau suami saya tidak setia, saya juga ikut-ikutan dia. Kalau anak saya tidak setia, saya juga ikut-ikutan dia. Masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Keselamatan masing-masing pribadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukan mama bertanggung jawab terhadap anak, suami bertanggung jawab terhadap istri dan sebaliknya. Keselamatan itu masing-masing. Individu per individu. Ingat ini baik-baik, sudah jangan kita main-main. Kita ikut Tuhan jangan asal-asalan. Melayani Tuhan jangan asal-asalan. Saudara lihat anak-anak Tuhan. Yang memberi hidup mereka melayani Tuhan. Walaupun mereka ada di kursi roda. Saya masih ingat ada seorang anak Tuhan yang luar biasa. Melayani Tuhan hanya dengan kursi roda. Karena dia berkata begini, Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi saya mau Tuhan berikan hidup saya walaupun saya cacat. Tapi saya ingat pengorbananmu buat saya sehingga saya sudah diselamatkan. Saya tidak bisa balas semua Tuhan. Ini hidup saya mungkin secara fisik. Saya ini anak yang lumpuh tidak berguna. Tetapi di atas kursi roda ini saya mau melayani Engkau Tuhan. Saudara bayangkan Tuhan masih kasih kita kaki tangan. Semua sempurna. Mari kita berikan total. Kita all out kepada Tuhan. Terkadang sebagai manusia kalau saya berpikir. Kalau untuk saya sebagai manusia, manusiawi saya. Kalau saya lihat saudara, saya kecewa luar biasa. Tapi saya tahu. Hidup saya ini sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darah Kristus. Apa yang saya berikan kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Mari kita total. Saya harap. Sebelum dia datang kembali. Kita punya keputusan di hati. Tuhan. Saya mau melayani Engkau. Saya mau mengikuti Engkau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh.